Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kesetimbangan kimia. Kali ini kita akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Oke, setelah minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai apakah kesetimbangan kimia itu, apakah reaksi kesetimbangan kimia. Kemudian juga kita sudah belajar bagaimana mencari atau menganalisis soal untuk mencari tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP, dan bagaimana hubungan antara KC dengan KP ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi subbab yang baru, yaitu mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Apa itu pergeseran kesetimbangan dan apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan dalam suatu sistem yang sudah stabil, istilahnya ya, sudah reaksi kesetimbangan, tapi kenapa masih terjadi pergeseran kesetimbangan? Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi faktor-faktor ini terjadi karena ternyata suatu sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapatkan pengaruh dari luar. Ya, perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kesetimbangan baru, sehingga disebut pergeseran kesetimbangan. Jadi ternyata reaksi kesetimbangan ini bisa diganggu gitu ya. Jadi tidak berlangsung tetap. Jadi kalau misalnya ada gangguan dari luar, ya sama kayak kita. Kalau misalnya kita diganggu, pasti kita ingin meminimalisir gangguan tersebut. Lagi belajar gitu. Terus kemudian ada adik kita mengganggu atau kakak kita mengganggu. Nah, kita ingin anteng, kita ingin tetap belajar. Nah, caranya adalah biasanya kan udahlah, biarin aja gitu. Jadi kita minimalisir gangguan dari luar supaya kita tetap tenang untuk belajar. Nah, sama ilustrasi itu dengan pergeseran kesetimbangan. Jadi jika reaksi kesetimbangan diganggu dari luar, gangguan itu bisa berupa konsentrasi, perubahan suhu zat dan tekanan atau volume, maka reaksi kesetimbangan akan melakukan suatu aksi untuk meminimalisir pengaruh gangguan tersebut. Nah, penjelasan tadi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti asal Prancis yang bernama Henry Louis Leclerc ya, yang berdasarkan penelitiannya kemudian dia mengemukakan suatu teori bahwa yang dinamakan dengan asas Leclerc, bahwa jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan atau aksi atau sistem tersebut mendapatkan pengaruh dari luar, maka sistem kesetimbangan akan berubah atau bergeser sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin, atau dengan kata lain meminimalisir pengaruh dari luar tersebut, sehingga dengan demikian sistem akan mencapai kesetimbangan kembali. Atau bisa dikatakan, jadi kalau misalnya ada reaksi yang di reaksi atau gangguan dari luar yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan, maka reaksi kesetimbangan itu atau sistem kesetimbangan itu akan meminimalisir atau akan mengurangi dengan melakukan aksi ya. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Yang pertama itu adalah karena adanya gangguan konsentrasi zat ya, bisa penambahan konsentrasi atau pengurangan konsentrasi zat yang terlibat dalam sistem atau reaksi kesetimbangan tersebut. Yang kedua, karena ada perubahan suhu pada sistem tersebut. Dan yang ketiga adalah karena adanya perubahan tekanan atau volume sistem pada reaksi tersebut. Faktor yang pertama yaitu karena adanya perubahan atau gangguan konsentrasi zat. Jadi, jika pada sistem kesetimbangan dilakukan penambahan atau pengurangan konsentrasi salah satu produk atau salah satu reaktannya, ya, maka sistem akan mengadakan reaksi untuk mengurangi atau meminimalisir gangguan tersebut. Ya. Jadi
jika dalam satu sistem keseimbangan tersebut diberikan gangguan berupa perubahan konsentrasi zat, baik itu penambahan atau pengurangan, baik itu pada reaktan atau produknya, maka sistem tersebut akan melakukan atau mengadakan reaksi untuk mengurangi gangguan tersebut. Itu dengan cara seperti ini. Jadi, jika salah satu konsentrasi zat diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Dan sebaliknya, jika salah satu konsentrasi zat diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Jadi, konsentrasi ini bisa berlaku di zat baik reaktan ataupun produk, ya. Oke, dengan kata lain, jika konsentrasi diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar. Nah, kebalikannya, jika konsentrasi diperkecil, baik itu di reaktan ataupun di produk, maka keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya diperkecil. Supaya bisa dipahami dengan lebih baik, Ibu berikan satu reaksi kimia yang bisa menggambarkan terjadinya pergeseran keseimbangan, ya. Jadi reaksi keseimbangan yang ada di layar ini itu dapat dipelajari berdasarkan perubahan warna larutan yang terbentuk. Jadi KSCN, ya, kalium tiosianat, itu tidak berwarna, direaksikan dengan besi nitrat yang awalnya berwarna kuning pucat. Setelah keduanya direaksikan, maka produk yang terbentuk adalah FeSCN2+ yang berwarna merah, ya. Jadi ini menunjukkan tidak berwarna, ya, yang di tabung reaksi. Kemudian yang di pipet tetes ini berwarna kuning, itu yang ditambahkan adalah besi nitrat, ya, besi nitrat FeNO3. Nah, setelah terjadi reaksi dan mencapai keseimbangan, produk yang terbentuk itu berwarna merah. Nah, kemudian sekarang bagaimana gangguan konsentrasi itu, Bu, terhadap reaksi tersebut? Nah, jadi berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, karena kita kan tidak bisa melakukan praktek di lab, ya, karena kondisi sedang pandemi seperti ini, maka Ibu berikan dalam bentuk ilustrasi saja. Jadi kalau misalnya dalam reaksi keseimbangan ini dilakukan pengaruh atau dilakukan gangguan, sebagai contoh misalnya untuk yang sebelah kiri ini, jika ke dalam reaksi tersebut ditambahkan zat KSCN, ya, jika dalam reaksi tersebut, ya, setelah terjadi reaksi keseimbangan kan tadinya warnanya merah, ya, kemudian ditambahkan lagi KSCN reaktannya. Nah, ternyata, ya, setelah ditambahkan dengan KSCN yang berwarna, yang tidak berwarna, justru warna larutannya akan semakin bertambah merah. Nih gambar sebelah kiri, ya, kamu bisa lihat. Jadi kondisi keseimbangan merah-merahnya kan belum pekat, ya. Setelah ditambahkan KSCN, justru warnanya semakin pekat, menunjukkan tadi kan berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa jika konsentrasi suatu zat bertambah, maka pergeseran akan bergerak dari arah yang ditambahkan konsentrasinya, ya. Jadi kalau misalnya si KSCN itu ditambahkan ke dalam sistem ini, maka reaksi ini akan mengalami pergeseran ke arah sebelah kanan. Jadi bergeser dari arah yang ditambahkan. Yang ditambahkan kan KSCN, maka dia akan mengalami pergeseran keseimbangan ke arah kanan, sehingga justru akan menambah produknya yang tadinya berwarna merah menjadi lebih pekat. Begitu pula jika dalam sistem ini, kalau tadi kan ditambahkan KSCN, nah kalau misalnya yang ditambahkan FeNO3 atau besi nitrat, ya, yang berwarna kuning pucat, itu juga mengalami hal yang sama, ya. Jadi jika si reaktannya ditambahkan konsentrasinya, maka reaksi ini akan mengalami pergeseran keseimbangan ke arah kanan, atau dari arah yang ditambahkan konsentrasinya.
Ya, jadi dia akan bergeser kesetimbangan dari arah zat yang ditambahkan konsentrasinya sehingga dia bergeser ke arah kanan. Dilihat dari reaksinya ya, yang tadinya pada saat kondisi kesetimbangan FeSCN kan warna merah. Karena bergeser ke sana, otomatis kan FeSCN-nya akan semakin bertambah ya, bergesernya ke arah kanan sehingga warnanya akan menjadi lebih pekat. Ya, jadi si FeSCN-nya berpengaruh, yang tadinya warna merah biasa karena ditambahkan lagi pergeseran ke arah kanan, maka FeSCN2+-nya itu akan semakin pekat merahnya. Ini dibuktikan dengan perubahan warna. Jadi kesimpulannya adalah penambahan KSCN atau FeNO3 akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan sehingga konsentrasi FeSCN2+, NO3 dan KNO3 itu bertambah. Sekarang bagaimana kalau misalnya yang ditambahkan dalam reaksi tersebut adalah FeSCN2+, ya. Nah, setelah dilakukan percobaan, ternyata yang tadinya pada saat kondisi kesetimbangan ya warna larutannya itu adalah warna merah, setelah ditambahkan FeSCN2+ ya ke dalam sistem ini terjadi perubahan warna ya, menjadi tidak berwarna yang menunjukkan ya terjadinya pembentukan kembali ion SCN. Ya, jadi dengan penambahan FeSCN2+ ke dalam sistem ini yang tadinya sudah mengalami kesetimbangan, maka dengan penambahan ini, maka si reaksi ini akan mengalami pergeseran kesetimbangan ke arah sebelah kiri, ya. Jadi kan tadi berdasarkan penjelasan di awal bahwa dengan penambahan apa yang terjadi jika dalam satu sistem ditambahkan konsentrasinya, maka konsentrasi itu akan bergeser dari arah yang ditambahkan konsentrasinya, dari arah karena yang ditambahkan adalah FeSCN2+, jadi pergeseran kesetimbangan itu kan akan bergerak dari arah yang ditambah ke arah sebaliknya. Jadi dia akan bergerak pergeseran kesetimbangannya dari arah kanan ke kiri, sehingga demikian reaktannya akan terbentuk kembali ya. Perubahan warna dari merah menjadi tidak berwarna itu menunjukkan terbentuknya kembali ion SCN yang ini larutannya menjadi tidak berwarna ya. Jadi penambahan FeSCN2+ akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri sehingga konsentrasi KSCN dan FeNO3 tiga kali itu bertambah. Oke, berikutnya faktor yang kedua ya, faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yaitu faktor perubahan suhu sistem ya. Jadi, jika sistem kesetimbangan dirubah suhunya, maka sistem akan bereaksi dengan cara berbeda dengan pengaruh konsentrasi zat yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Jadi, dalam hal ini, gangguan atau pengaruh terhadap suhu sangat tergantung pada sifat-sifat termokimia dari spesies-spesies yang terlibat atau terdapat dalam sistem kesetimbangan. Jadi, reaksi terhadap gangguan suhu atau pengaruh suhu sangat tergantung pada sifat-sifat termokimia dari spesies yang terdapat dalam sistem kesetimbangan. Kalian ingat ya, pada materi mengenai termokimia, kita mengenal dua jenis reaksi, yaitu reaksi endoterm dan eksoterm. Masih ingat? Nah, Ibu jelaskan sedikit supaya kamu ingat kembali. Contohnya ini kalian lihat di reaksi yang Ibu tayangkan di layar ini. Jadi, reaksi yang pertama CuSO4 pentahidrat itu dipanaskan sehingga menghasilkan CuSO4 plus pentahidrat. Ya, jadi ada terjadi pelepasan air. Nah, delta H-nya positif, jadi menunjukkan bahwa reaksi ini ya, reaksi ke arah produk itu bersifat endoterm ya. Jadi reaksi kan berarti ke arah produk ya, itu bersifat endoterm karena delta H-nya positif. Gimana caranya supaya reaksi ini eksoterm? Otomatis
ingat di materi termokimia bahwa berarti supaya delta H-nya negatif atau mengalami reaksi bersifat eksoterm, maka reaksi ini akan dibalik. Jadi kalau reaksi ini bergerak ke arah reaktan, maka reaksinya akan bersifat eksoterm. Sebaliknya, jika delta H bernilai negatif, maka reaksi ke arah produk bersifat eksoterm. Jadi ke arah kanan, karena ini kan delta H-nya negatif ya untuk reaksi yang kedua, sehingga reaksi ke arah produk itu bersifat eksoterm. Bagaimana caranya supaya reaksi yang kedua ini bersifat endoterm? Nah, caranya adalah berarti kita merubah arah reaksinya. Jadi kalau misalnya dibalik ya, dari arah produk ke arah reaktan, maka reaksinya adalah reaksi endoterm. Kalau reaksi endoterm berarti delta H-nya positif ya. Ini review aja. Nah, sekarang bagaimana pengaruh suhu terhadap keseimbangan kimia? Jadi, ternyata jika suhu dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Ya, sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Oke, Ibu berikan kembali ilustrasi berupa reaksi kimia beserta perubahan warna ya, yang berkaitan dengan pergeseran keseimbangan ini. Jadi Ibu punya satu reaksi kimia ya, yaitu reaksi CuSO4 5H2O. Jadi CuO itu kan tembaga sulfat pentahidrat, itu jika dipanaskan itu akan menghasilkan tembaga sulfat plus pentahidrat ya. Nah, pemanasan CuSO4 5H2O ini akan atau bertujuan untuk melepaskan hidrat yang terikat pada tembaga. Ini kan tadinya kan terikat ya 5H2O pentahidratnya. Jadi setelah dipanaskan maka pentahidratnya akan dilepaskan ya. Jadi apa yang terjadi jika suhu dinaikkan ya? Apa yang terjadi jika dalam reaksi keseimbangan ini ya itu suhunya dinaikkan ya? Kalian lihat di sini. Ini yang warna biru ini adalah CuSO4 5H2O ya, tembaga sulfat pentahidrat. Jadi setelah terjadi kondisi keseimbangan, zatnya yang tadinya berwarna biru itu berubah menjadi putih. Putih ini menunjukkan zat CuSO4-nya. 5H2O-nya kan dipanaskan. Ini lihat bentuknya kan gas. Berarti dia sudah menguap. Nah, jadi warna putih ini menunjukkan CuSO4. Jadi ini kondisi keseimbangan. Nah, jika suhu dinaikkan, ya kalau suhu dinaikkan, ingat tadi, jika suhu dinaikkan maka reaksi akan bergerak ke arah endoterm. Ya, jadi kenaikan suhu itu pergeseran keseimbangannya akan menuju ke arah endoterm. Nah, kalian lihat ini delta H-nya. Delta H-nya kan positif. Endoterm itu berarti kan ke arah produk ya, karena delta H-nya positif, sehingga jika suhu ini dinaikkan maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm, ke arah kanan, sehingga dilihat di gambarnya pada saat kondisi keseimbangan sudah warna putih. Setelah terjadi pergeseran atau kenaikan suhu, warna putihnya akan semakin putih lah istilahnya. Yang tadinya mungkin agak blur ya gitulah warnanya, setelah dinaikkan suhunya itu putihnya itu semakin cerah gitu ya. Jadi setelah dipanaskan kembali, kemudian setelah dipanaskan jadi suhunya dinaikkan, maka si CuSO4-nya akan warnanya semakin putih gitu. Jadi kenaikan suhu itu akan bergeser keseimbangan ke arah kanan atau ke arah reaksi eksoterm. Jadi bisa disimpulkan sehingga konsentrasi CuSO4 dan H2O bertambah dan konsentrasi CuSO4 pentahidrat itu akan berkurang. Sekarang bagaimana jika dalam reaksi yang sama ya, CuSO4 pentahidrat, kalau tadi kan dinaikkan, nah sekarang bagaimana kalau misalnya dalam reaksi ini suhunya diturunkan gitu. Kalau suhunya diturunkan berarti kan didinginkan. Nah, karena kita tahu nih reaksi ini kan reaksi endoterm. Jadi kalau suhu diturunkan sesuai dengan tadi asas Ye-Chatelain ya, karena gini,
Apapun yang terjadi jika suatu reaksi kesetimbangan diberikan aksi, diberikan gangguan, diberikan pengaruh dari luar, maka sistem kesetimbangan tersebut akan melakukan tindakan dengan cara meminimalisir pengaruh tersebut. Nah, jadi kalau misalnya reaksi ini kan reaksi endoterm. Awalnya kan ini kalau lihat dari perubahan warna nih, awalnya kan biru ya, CuSO45H2 itu warnanya biru ya, memang. Sayangnya kita nggak bisa lihat langsung ya, di laboratorium kita ada CuSO45H2O ya, tembaga sulfat pentahidrat yang berwarna biru, atau dinamakan dengan terusi namanya itu ya. Nah, jadi kalau dipanaskan dan kemudian mencapai kesetimbangan itu warnanya putih. Putih ini berasal dari tembaga sulfat. Nah, jadi kalau misalnya dalam reaksi ini, reaksi endoterm ini, kemudian diberikan pengaruh berupa penurunan suhu atau didinginkan, maka ternyata terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah eksoterm. Ya, berarti kalau ke arah eksoterm itu berarti ke arah kiri, ke arah reaktan kembali. Ya, yang tadinya kondisi kesetimbangan itu dibuktikan dengan hasil perubahan warna dari zatnya. Dibuktikan dengan pada saat kondisi kesetimbangan, kalian lihat di gambar kiri ini yang tadinya berwarna putih, itu setelah suhunya diturunkan berarti kan didinginkan, itu ternyata zatnya berubah menjadi biru yang menunjukkan terjadinya kembali atau pembentukan kembali CuSO45H2O. Jadi pergeseran ke arah kiri ya. Jadi kesetimbangan bergerak ke arah kiri. Nah, yang menunjukkan berarti penurunan suhu akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dalam hal ini ke arah reaksi eksoterm, karena memang reaksi ini adalah reaksi endoterm ya. Jadi penurunan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri, sehingga konsentrasi CuSO45H2O itu bertambah dan konsentrasi CuSO4 dan H2O itu berkurang. Ya, untuk pergeseran kesetimbangan yang ketiga, faktor pergeseran kesetimbangan yang ketiga yaitu adalah tekanan dan volume. Perlu diingat ya, untuk faktor yang ketiga ini, yaitu tekanan dan volume, tekanan itu berbanding terbalik terhadap volume. Jadi, kalau tekanan sistem diperbesar, berarti volume sistemnya diperkecil. Kebalikannya, jika tekanan sistem diperkecil, maka volume sistemnya itu diperbesar. Ya, ini harus diingat supaya kalian jangan lupa. Kemudian faktor pergeseran kesetimbangan yang ketiga itu adalah tekanan dan volume. Jadi untuk sistem yang melibatkan fasa gas, gangguan tekanan terhadap sistem kesetimbangan itu sangat berpengaruh. Jadi sesuai dengan azas Diechateler bahwa penambahan tekanan atau pengurangan volume itu akan memacu sistem untuk memperkecil pengaruh tekanan dengan cara mengurangi jumlah molekul, ya, sehingga karena hal tersebut, pengurangan jumlah molekul akan menyebabkan frekuensi dan jumlah molekul yang bertumbukan dengan dinding wadah itu makin sedikit, yang menyebabkan kenaikan tekanan menjadi minimum. Jadi dalam hal ini, penambahan tekanan atau pengurangan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah yang jumlahnya atau jumlah molekulnya paling sedikit. Jadi bagaimana pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan kimia? Jadi perbandingan jumlah mol kita ketahui ya, dalam terutama untuk yang berkaitan dengan gas ya, perbandingan jumlah mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Jadi ingat, jadi perbandingan jumlah mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan kimia itu adalah seperti ini. Jadi penambahan tekanan atau pengurangan volume, ingat tadi ya di awal bahwa jika tekanan ditambah maka kebalikannya, volume itu berarti berkurang. Jadi penambahan tekanan atau pengurangan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah yang total koefisien reaksi paling kecil. Dan pengaruh tekanan jika dikurangi atau pengurangan tekanan, yang artinya penambahan volume, itu akan menggeser kesetimbangan ke arah yang total koefisien reaksinya paling besar.
Oke, supaya lebih mudah, Ibu berikan kembali ya satu ilustrasi atau satu gambaran reaksi kimia yang menunjukkan pergeseran kesetimbangan tekanan volume yang ketiga ini ya. Nah, jadi sebelum masuk ke pengaruh kesetimbangannya, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai koefisien reaksi supaya kamu, yaitu review ulang ya, supaya kamu ingat. Jadi yang dinamakan koefisien reaksi itu adalah angka di depan zatnya. Sebagai contoh adalah kamu lihat ini di reaksi kimia ini yang di atas. N2 itu koefisien reaksinya 1. Kalau 1 nggak dicantumkan ya. Jadi kalau misalnya tidak ada angkanya itu berarti 1. H2 itu koefisien reaksinya adalah 3. NH3 itu koefisien reaksinya 2. Nah, dari penggambaran reaksi ini menunjukkan bahwa reaktan, total koefisien reaksinya, reaktan itu kan zat-zat yang ada di sebelah kiri. Itu total koefisien reaksinya jumlahnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ya. Produk, karena produk ini kebetulan zatnya hanya 1. Koefisien reaksinya totalnya adalah 2. Sehingga total koefisien reaksi reaktan atau yang sebelah kiri itu sama dengan 4. Total koefisien reaksi produk atau sebelah kanan itu sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi atau penggambaran pergeseran kesetimbangan jika tekanan diperbesar. Nah, jadi dalam kondisi kesetimbangan itu kamu lihat di sini gambar-gambarnya. Nah, ini kan dari reaksi di atas itu kalian lihat N2 itu digambarkan dengan 2 bulatan besar merah. Kemudian H2 digambarkan dengan 2 bulatan kecil warna hijau. NH3 itu digambarkan dengan seperti ini, ada bulatan merah 1 tambah 3 yang kecil hijau ya. Nah, jadi pada saat kondisi kesetimbangan N2-nya ada berapa nih? 1, 2. Kemudian H2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kemudian NH3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi itu. Nah, setelah tekanan diperbesar, ya. Tekanan diperbesar artinya volume diperkecil. Kamu lihat nih, kalau tekanan diperbesar, tekanan kan ditambah tuh. Kalau tekanan ditambah, lihat nih, volumenya jadi mengecil. Ya. Volumenya jadi mengecil. Nah, kalau volume mengecil atau tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Ya, sekali lagi, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke arah koefisien reaksi yang totalnya lebih kecil. Sehingga kalau melihat dari reaksi ini, ya, di antara reaktan dengan produk yang memiliki koefisien reaksi paling kecil adalah kan yang sebelah kanan yang produk, sehingga reaksi akan bergeser ke arah kanan ya, atau ke arah kanan, yang menunjukkan bahwa kalian lihat nih di gambar ini bergerak ke arah kanan berarti produk atau NH3-nya itu akan bertambah. Ini ilustrasinya seperti itu. Jadi terjadi pengurangan H2 dan pengurangan N2. Tapi NH3-nya itu semakin bertambah. Yang tadinya 1, 2, 3, 4 itu NH3-nya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kesimpulannya, jika tekanan diperbesar dan yang artinya volume diperkecil, itu kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah spesies yang memiliki koefisien reaksi lebih kecil. Sehingga artinya konsentrasi N2 dan H2 itu berkurang karena kan bergeser ke arah kanan. Konsentrasi NH3 itu bertambah. Bisa dipahami ya? Kemudian bagaimana kalau misalnya tekanan yang diperkecil, volume, berarti kan volume jadi lebih besar. Nah, dengan reaksi yang sama, kita lihat ilustrasinya bagaimana ya. Sebelumnya seperti tadi, kondisinya kan saat kondisi kesetimbangan adalah seperti ini. Nah, setelah tekanan diperkecil, itu volumenya itu menjadi lebih besar. Ya. Nah, kalau tekanan diperkecil, volume diperbesar, pergeseran kesetimbangan itu akan bergerak menuju spesies yang jumlah total koefisiennya itu lebih besar. Sehingga kalau melihat dari reaksi ini, maka dia akan bergeser ke arah sebelah kiri atau bergeser ke arah kanan. Ya. Jadi sekali lagi, jika tekanan diperkecil atau
yang artinya volume itu menjadi lebih besar, maka pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke arah koefisien reaksinya lebih besar. Ya, jadi untuk tekanan atau volume, kamu lihat di volumenya aja. Jadi ya, kalau tekanan diperkecil, volume diperbesar, berarti dia akan bergerak ke arah koefisien yang lebih besar. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi patokannya di volume itu, ya, pergeseran kesetimbangannya. Nah, jadi kalau tekanan diperkecil, volume diperbesar, kamu lihat dari jumlahnya. Ini kan bergerak ke arah kiri, otomatis jumlah N2 dan H2-nya itu akan bertambah. Kamu bisa hitung sendiri ini jumlahnya, ya. Yang artinya berarti jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Yang artinya bahwa konsentrasi N2 dan H2 itu bertambah dan konsentrasi NH3 itu berkurang. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalian bisa langsung japri ibu atau WA ibu ya. Tanyakan apa-apa saja yang masih kurang paham ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana jika koefisien reaktan dan produknya sama? Ini berkaitan dengan tekanan dan volume tadi ya. Jadi kan kalau misalnya tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka dia bergerak ke arah koefisien lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka koefisien pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke arah yang lebih besar. Nah, sekarang bagaimana jika koefisien reaktan dan produk sama? Jadi contohnya seperti ini, H2 dalam bentuk gas ditambah I2 dalam bentuk gas, itu bereaksi kesetimbangan membentuk 2HI gas. Kalian lihat nih, total koefisien sebelah kiri itu ada 2. Ya, kan H2-nya 1, I2-nya juga 1. Nah, total koefisien yang sebelah kanan, yang HI itu ada juga 2. Berarti kan imbang ya, kiri dan kanan itu masing-masing koefisien reaksinya 2. Nah, bagaimana pergerakan koefisien reaksinya? Nah, jadi perubahan tekanan atau volume sistem itu tidak akan berpengaruh terhadap sistem keseimbangan yang memiliki koefisien reaksi yang sama. Jadi tidak berpengaruh. Jadi jika koefisien reaksinya sama antara reaktan dengan produk, itu perubahan tekanan atau volume sistemnya itu tidak berpengaruh terhadap sistem keseimbangan, ya. Sekarang bagaimana jika ke dalam sistem reaksi yang berada dalam keseimbangan ditambahkan gas lembab? Gas lembab itu yaitu gas inert. Inert itu yang susah bereaksi, ya. Apakah sistem keseimbangan terganggu? Nah, jadi contoh gas inert atau yang sulit bereaksi itu adalah gas-gas yang berada dalam golongan gas mulia, contohnya helium, neon, dan argon, ya. Jadi penambahan gas inert itu tidak mempengaruhi keadaan keseimbangan. Jadi gas inert ya tidak bereaksi dengan komponen gas yang terdapat dalam sistem keseimbangan, sehingga komposisi dari masing-masing komponen sistem keseimbangan tidak berubah. Oke. Kemudian, bagaimana pengaruh komponen padat dan cair terhadap keseimbangan? Jadi, penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan murni tidak mempengaruhi keseimbangan. Ya, komponen padat atau solid dan cair liquid itu tidak mengubah konsentrasi karena jarak antara partikel dalam padatan itu dan cairan itu tetap. Ya. Kemudian, Bu, katalis berpengaruh nggak terhadap keseimbangan kimia? Nih, jadi pengaruh katalis terhadap keseimbangan itu hanya mempercepat tercapainya keadaan seimbang. Ya, jadi katalis tidak mengubah komposisi keseimbangan dan katalis tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Jadi yang berpengaruh hanya mempercepat terjadinya keadaan seimbang. Ini ingat ya, faktor-faktor di laju reaksi, salah satunya kan adalah katalis ya. Jadi katalis ini memang mempengaruhi laju reaksi. Jadi dia hanya berpengaruh terhadap kecepatan tercapainya keadaan setimbang.
Oke, supaya semakin bisa memahami materi hari ini, Ibu akan berikan contoh soal ya. 2 contoh soal dan Ibu berikan tugas 3 soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, ini kalian lihat di sini ya. Suatu reaksi kesetimbangan ya, 2CO gas ditambah dengan O2 itu bereaksi membentuk 2CO2. Reaksi ini bersifat eksoterom, lihat di sini negatif ya. Nah, agar kesetimbangan bergeser ke kanan, hal-hal di bawah ini perlu dilakukan kecuali, ingat ya. Jadi ini ada kecualinya. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi agar kesetimbangan bergeser ke arah kanan, hal-hal di bawah ini perlu dilakukan. Kecuali berarti kita cari yang kecuali berarti kan semua harus bergeser ke kanan. Kecuali berarti kita lihat mana yang bergeser ke kiri. Nah, kita lihat dari A. Pada suhu tetap, konsentrasi gas CO bertambah. Nah, kalau gas CO bertambah, ingat tadi gimana kalau konsentrasi ini kan konsentrasi gas CO ditambah. Maka dia akan bergerak dari arah zat yang ditambah. Ya, jadi dari arah yang ditambah kan CO reaktan, maka dia akan bergerak dari sini ke arah sebaliknya. Sehingga berarti reaksi ini itu akan bergeser ke arah kanan. Betul ya? Bergeser ke arah kanan. Yang dicari itu adalah kecualinya. Kemudian yang B, pada suhu tetap tekanan sistem diturunkan. Nah, tekanan diturunkan berarti volume diperbesar. Kalau begitu berarti pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke arah spesi yang jumlah koefisiennya lebih besar. Nih, kalian lihat di sini. Ibu sudah tuliskan. Total koefisien kiri itu adalah kan CO2 ya, ditambah dengan O21 berarti totalnya adalah sama dengan kiri sama dengan 3. Jadi sebelah kiri atau reaktan koefisiennya adalah 3. Yang produknya total koefisiennya adalah 2 ya, total koefisien kanan. Yang menunjukkan berarti kan tekanan sistem diturunkan, volume diperbesar, itu bergerak ke arah kiri. Ke arah kiri kan ke arah yang diperbesar. Berarti untuk yang B itu bergerak atau bergeser ke arah kiri. Bisa dipahami ya? Sehingga kita nggak usah lagi menjawab CDE karena kita sudah dapat jawabannya. Berarti untuk jawaban contoh soal 1 itu adalah B. Karena kenapa? Karena kan yang diminta kan di sini kan adalah agar kesetimbangan bergeser ke kanan kecuali berarti jawaban opsi-opsi A, B, C, D, E yang menunjukkan bergerak ke arah kiri, berarti yang B. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2. Dari reaksi kesetimbangan berikut, bila volume sistem diubah, maka yang tidak mengalami pergeseran kesetimbangan adalah, kalian ingat tadi, sudah dibahas ya. Jadi kalau kesetimbangan itu tidak berpengaruh, walaupun volume dirubah, tekanan dirubah, maka salah satu opsi yang mungkin itu adalah berarti kalau misalnya pergeserannya tidak mengalami perubahan, ada kemungkinan koefisien kanan itu sama dengan koefisien kiri. Jadi sistem tidak mengalami, kan ingat tadi, sistem tidak mengalami pergeseran kesetimbangan jika total koefisien kanan itu sama dengan total koefisien kiri. Sehingga jika melihat soal ini, jadi volume itu sistem dirubah, tapi mana yang tidak mengalami pergeseran kesetimbangan gitu loh. Jadi dari opsi-opsi A, B, C, D, E, kamu lihat mana yang koefisien reaksi reaktan itu sama dengan koefisien reaksi yang sebelah kiri karena itu tidak mengalami pergeseran kesetimbangan. Nih kalau lihat nih yang A 2 ditambah 1 2, ininya 2 ya. Yang B N2-nya 1, 3H2 4. Produknya 2, tidak sama. Kemudian yang C H2-nya ada 1, Cl2-nya ada 1, 2. Yang sebelah kanannya ada 2. Nah, berarti ini jawabannya adalah C. Ya, kalau sudah tahu jawabannya berarti nggak usah ke sininya juga. Tapi kalau kamu ingin memastikan, kamu juga bisa lihat ya. Yang D 2 ditambah 1 3, reaktannya 3, produknya 2. Yang E CCl4 itu 1 reaktannya. Produknya C1 ditambah 2 3. Berarti ini yang D sama E pun itu tidak sama. Jadi jawaban yang betul untuk contoh soal nomor 2 itu adalah C. Karena jumlah total koefisien kiri itu sama dengan total koefisien kanan ya.
Berikutnya Ibu berikan tugas ya, cuman 3 aja. Kalian lihat tugas 1, soal 1, soal 2, soal 3. Kamu lihat mana jawaban yang kira-kira benar, kemudian tuliskan di buku latihan. Jawabannya jangan hanya mencoret opsi A, B, C, D, E-nya, tapi kamu juga jelaskan pembahasannya. Kenapa kamu memilih A, kenapa memilih B, atau kenapa memilih C. Cuma 3 soal ya. Nanti setelah kamu buat, kamu kerjakan, kemudian diupload di penilaian pengetahuan ke-13 di e-learning ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya untuk materi pergeseran kesetimbangan. Berikutnya ada beberapa slide, kamu bisa baca sendiri ya, kesetimbangan dalam industri, karena memang pergeseran atau kesetimbangan kimia ini juga sangat aplikatif ya, dan digunakan oleh usahawan-usahawan atau pengusaha-pengusaha ya di bidang industri, karena kita tahu dalam industri itu yang diutamakan itu adalah sebanyak-banyaknya produk yang dihasilkan dengan ongkos produksi yang sekecil-kecilnya. Nah, salah satu pilihan untuk menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya itu adalah dengan cara memanipulasi atau memodifikasi suatu reaksi kimia dengan cara pergeseran kesetimbangan ini. Nah, kamu bisa lihat contohnya di slide berikutnya ya. Ada reaksi Haber-Bosch ya, ada proses kontak ya. Kamu bisa baca di situ. Jadi jika kamu masih ada yang belum dipahami, kamu bisa langsung japri atau WA dengan Ibu langsung ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.